Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi statistik yaitu populasi dan sampel. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya yuk. Oke, pertama-tama kita mulai dari pengertian populasi dulu. Populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran atau objek penelitian. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya sehingga dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi memiliki arti yang luas yang bahkan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, seperti populasi berdasarkan keadaannya dan populasi berdasarkan ukurannya. Populasi berdasarkan keadaannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu populasi homogen adalah populasi yang memiliki sifat-sifat yang relatif seragam atau satu sama lainnya. Selanjutnya adalah populasi heterogen, adalah populasi yang memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Berikutnya adalah populasi berdasarkan ukurannya. Populasi berdasarkan ukurannya juga dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah populasi terhingga, yaitu populasi yang jumlah anggotanya diketahui secara pasti. Selanjutnya adalah populasi tak terhingga, yaitu populasi yang anggotanya tidak diketahui jumlah pastinya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengertian sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Sampel berguna untuk menjelaskan keadaan dari suatu objek yang ditelitinya, di mana sampel harus bersifat representatif sehingga dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik populasi dari mana sampel itu diambil. Selain itu, sampel juga berguna untuk menghemat waktu penelitian dan biaya. Kemudian, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu yang pertama adalah secara acak. Artinya, setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tidak ada intervensi tertentu dari peneliti. Dan yang kedua adalah secara tidak acak, merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak di mana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasanya peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya. Masing-masing teknik di atas memiliki kelebihan dan keuntungannya sendiri. Nah, dari penjelasan pengertian di atas, dua teknik di atas masih bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kita mulai dari bagian teknik secara acak. Yang pertama adalah pengambilan acak sederhana atau simple random sampling. Merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan menggunakan undian atau tabel angka random. Tabel angka random ini merupakan tabel yang dibuat dalam komputer berisi angka-angka yang terdiri dari kolom dan baris. Dan cara pemilihannya dilakukan secara bebas. Yang kedua, pengambilan acak secara sistematis atau systematic random sampling. Merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. Misalnya nih, jika ingin mengambil 1000 sampel dari 5000 populasi secara acak, maka kemungkinan terpilihnya 1:5. Diambil satu angka dari interval pertama antara angka 1 sampai 5, dan dilanjutkan dengan pemilihan angka berikutnya dari interval tertentu. Yang ketiga adalah pengambilan acak berdasarkan lapisan atau bertingkat, atau stratified random sampling. Merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi menurut lapisan-lapisan tertentu dan masing-masing lapisan memiliki jumlah sampel yang sama. Dan yang terakhir adalah pengambilan acak berdasarkan area atau cluster sampling. Merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi berdasarkan areanya. Setiap area memiliki jatah terambil yang sama. Kemudian bagian dari teknik secara tidak acak. Bagian yang pertama adalah pengambilan sesaat atau accidental or haphazard sampling. Merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh peneliti. Yang kedua adalah pengambilan menurut jumlah atau kuota sampling. Merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan
jumlah yang diinginkan oleh peneliti. Yang ketiga adalah pengambilan menurut tujuan atau purposive sampling. Merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Dan yang terakhir adalah pengambilan beruntun atau snowball sampling. Merupakan teknik pengambilan secara beruntun, dimulai dari mewawancarai seseorang responden, kemudian responden akan menunjukkan responden lainnya. Hal ini dilakukan hingga terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diinginkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari materi populasi dan sampel. Untuk contoh materi kali ini, saya akan menggunakan data perkembangan penyebaran COVID di Indonesia. Kita akan menghitung perkembangan korban COVID-19 khususnya di Bali dari awal munculnya virus tersebut sampai bulan Mei 2020. Jadi, populasi yang akan kita gunakan di sini adalah Indonesia dan sampelnya adalah Pulau Bali. Karena tidak mungkin nih kita teliti seluruh Indonesia, karena itu tidak efisien, boros waktu, dan juga biaya. Kecuali jika memang saya ingin hasil penelitian saya ini akurat, barulah saya melakukan penelitian pada seluruh populasi. Tapi karena ini hanya contoh, agar teman-teman bisa mengerti, jadi kita hanya fokus di Bali saja, oke? Seperti yang bisa kita lihat pada grafik kasus kumulatif COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali, bahwa dari awal mulai munculnya virus COVID-19 ini, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Maret 2020, keadaan di Bali masih ramai seperti biasanya. Untuk sektor pariwisata juga masih berjalan seperti biasanya, masih ramai dan masih banyak tempat umum yang buka. Berdasarkan grafik ini juga, kita bisa mengetahui bahwa pada akhir bulan Maret, itu belum terjadi penularan virus COVID-19 secara signifikan. Jadi data menunjukkan bahwa penyebarannya masih rendah. Namun pada saat tanggal 21 Maret 2020, pemerintah mulai mengumumkan adanya penyebaran virus COVID-19 di Bali, di mana teridentifikasi 1 orang positif dan 2 orang warga negara asing meninggal dunia. Di sini, sektor pariwisata di Bali sudah mulai menunjukkan gejala penurunan jumlah kunjungan warga negara asing karena beberapa airport di negara luar seperti Australia dan Eropa sudah memberikan peringatan ke warganya untuk pulang meninggalkan Bali. Kita bisa lihat data menunjukkan mulai ada peningkatan pada tanggal 26 Maret 2020, di mana sudah terkonfirmasi 9 positif corona dan 7 orang dalam perawatan dan korban yang meninggal dunia bertambah menjadi 2 orang. Kemudian di bulan selanjutnya yaitu April, masyarakat sudah mulai melakukan penerapan yang dianjurkan oleh pemerintah seperti social distancing, wajib penggunaan masker, penyemprotan disinfektan, bekerja dan belajar dari rumah, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan penularan COVID-19 di Bali sudah tidak hanya dari warga negara asing saja, namun sudah dari penularan warga lokal juga. Selain itu, kita bisa lihat bahwa penyebaran virus corona sendiri pada bulan April cukup signifikan, di mana data yang kita bisa lihat bahwa orang yang terkonfirmasi positif corona menjadi 25 orang. Di sini pada bulan April juga, sektor pariwisata di Bali sudah melakukan pengurangan karyawan-karyawannya, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan karena sudah tidak adanya warga negara asing yang menginap di hotel. Lalu pada bulan terakhir yaitu bulan Mei, untuk periode awal bulan ini kita bisa lihat bahwa data penyebaran virus corona di Bali meningkat lagi. Untuk warga positif corona menjadi 262 orang. Untuk sektor pariwisata sendiri di Bali sudah sangat sepi. Banyak tempat umum yang sudah tutup dikarenakan tidak adanya orang berkunjung lagi. Oke, jadi bisa disimpulkan dari data di atas, penyebaran COVID-19 di Bali masih relatif tinggi. Namun dengan kerjasama dengan pemerintah dan warga sekitar, Bali mampu menekan rendah angka kematian. Sangat jauh jika dibandingkan dengan daerah besar seperti Jakarta dan lain sebagainya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Sekian penjelasan dari materi statistik yaitu populasi dan sampel. Apabila ada salah ucap dan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.